Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada pembicara dan peserta webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa, selamat datang kepada Pak Raden Aditya, selamat datang kepada Pak Awal Rahadinto, dan kemudian selamat datang kepada Mbak Nurin. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat mengadakan acara webinar kita secara daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dan juga pemandu acara hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita memplay video My Nitro. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk operator kami. My Nitro, the first automated nitrogen services in Asia, di bawah operasi PT Samator Wasegas bersama CV Mucha Persada. Perusahaan yang telah berdiri sejak 2012 selalu berinovasi dalam teknologi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kenapa nitrogen penting dalam berkendara? Yang pertama, menjaga keawetan ban karena nitrogen tidak mengandung H2O sehingga tidak terjadi korosi akibat oksidasi. Yang kedua, tekanan ban lebih tahan lama karena molekul nitrogen lebih besar dari udara biasa. Ketiga, hemat BBM. Yang keempat, tekanan ban lebih stabil karena nitrogen tidak memuai sehingga daya cengkram di jalan raya lebih kuat dan stabil. Dan yang paling penting, meningkatkan keselamatan berkendara perlu menjadi perhatian. Kejadian ban meledak adalah penyebab kecelakaan terbesar di jalan raya. Maka safety campaigns adalah hal yang utama untuk kami. Stasiun pengisian nitrogen ada dua tipe. Pertama, menggunakan kompresor dan generator nitrogen dari udara bebas. Kemudian dites menggunakan alat khusus akan menunjukkan kemurnian nitrogen 80%. Tipe yang kedua, menggunakan tabung nitrogen, angka menunjukkan kemurnian di atas 95%. Kenapa perbedaannya sangat jauh? Mari kita lihat bagaimana proses pemurnian gas nitrogen sebenarnya pada sistem manufaktur. Penggunaan vending mesin My Nitro ini sangat mudah karena sistem operasinya menggunakan display touchscreen dengan tampilan visual yang mudah dipahami. Beroperasi selama 24 jam sehari, artinya customer bisa mendapatkan pelayanan kapan saja. Sistem pembayarannya pun cashless dengan berbagai platform akan memudahkan customer dan mempercepat pelayanan dengan nominal yang pasti. My Nitro juga menerapkan Eco Green, di mana struk kertas digantikan oleh email
yang akan diterima real time setelah transaksi dilakukan. Setiap transaksi akan terekord pada dashboard real time menggunakan web-based, sehingga bagi stakeholder dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja dari MyNitro. MyNitro selalu meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan terus berinovasi dalam hal teknologi. Kami berharap dapat memberikan kenyamanan dalam berkendara dan yang paling utama adalah meningkatkan keselamatan. What do you Wah, see? menarik sekali ya videonya. Nothing? Kita jadi tahu Try again. sedikit tentang nitrogen Still dan nothing? juga teknologi MyNitro. Well, let us bring you to our perspective. Mungkin nanti akan diulik lagi ya oleh pembicara kita. Oke. Kemudian sebelum kita masuk nih, saya akan membacakan sedikit tentang webinar kita kali ini. Bisa next slide. Oke, nah bisa dilihat di layar, inilah tata tertib webinar kita hari ini. Ada sedikit yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah pastikan bahwa nama akun Zoom sesuai dengan nama asli yang didaftarkan pada acara ini. Jadi kemarin saat klik link registrasi, itu pastikan namanya yang di display sekarang itu sama. Gitu. Kemudian peraturan kedua, pertanyaan pada sesi diskusi dapat ditulis melalui menu chat. Jadi peserta boleh langsung bertanya melalui menu chat saat diskusi berlangsung atau saat pembawaan materi. Begitu. Kemudian untuk undian door prize akan diputar di akhir acara. Jadi peserta dapat mengikuti acara sampai akhir. Begitu. Kemudian saya juga akan membacakan untuk susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kemudian pembacaan profil pembicara, kemudian foto bersama, kemudian pemaparan materi oleh pemateri kita hari ini, kemudian ada mini quiz. Nah, mini quiz ini nanti ada pemenangnya, mohon diikuti ya. Kemudian ada diskusi atau tanya jawab, kemudian ada pemutaran Wheel of Fortune, kemudian penutup. Nah, kemudian kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan profil pembicara. Nah, saat ini bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu, sudah ditampilkan untuk pembicara yang pertama, yaitu Bapak Raden Aditya Noto Suprapto. Beliau ini merupakan seorang car enthusiast, stunt driver, founder dari komunitas Men's Hub Autofaren, 27 Automotif, dan seorang family member dari 234 Sport Wheel Banten. Oke, sebelum next nih, kita sapa dulu ya. Selamat siang Pak Aditya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Halo? Halo Aditya? Ya, ada suaranya nggak ya saya? Oh ya, sudah Pak. Oh ya. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. sudah hadir sebagai pembicara webinar kita hari ini. Ini saya sangat menantikan nih sharing dari Pak Aditya. Siap. Oke, terima kasih Pak Aditya. Ya. Kemudian kita akan next ke pembicara kita berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya. Baik. Nah, untuk pembicara kita selanjutnya, ini ada Bapak Muklis. Beliau adalah Direktur Utama PT Grianton Indonesia dari tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga merupakan Plan Manager PP Urban 2012 sampai 2016. Beliau juga Kepala Divisi Prekes PP Urban dari 2016 sampai 2020. Gitu. Tapi sayangnya Bapak Muklis ini berhalangan hadir di acara kita. Beliau mengabarkan bahwa hari ini ada kegiatan mendesak dan tidak bisa hadir. Oke.
Semoga untuk urusannya Pak Mukis dilancarkan seperti itu. Kemudian kita next aja ya untuk pembicara kita yang ketiga. Oke, pembicara kita ketiga ini adalah Mas Awal Rahandito. Beliau mengawali karir di Widya Robotics sebagai mechanical engineer, sekarang menjabat sebagai product manager. Proyek-proyek yang sudah digarap oleh Mas Awal antara lain ada 3D printer house, vending machine, electronic block enclosure, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita sapa ya untuk Mas Awal. Halo Mbak Oke, Dela. halo Mas Awal. Halo semua. Terima kasih ya Mas Awal sudah hadir di acara kita hari ini gitu. Oh, Iya. ini untuk hari ini Mas Awal juga ditemani oleh Mbak Hurin. Mbak Hurin ini merupakan business development dari Widya Robotics nih. Kita sapa juga untuk Mbak Hurin. Halo Mbak Hurin. Halo. Halo Mbak Hurin. Oke, Halo. terima kasih ya Mas Awal, Mbak Hurin sudah hadir di acara kita hari ini dan mau mengisi sharing tentang nitrogen dan produk My Nitro dari Widya Robotics dan CV Musa Persada gitu. Oke, karena kita sudah berkenalan dengan semua pembicara kita hari ini, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu foto bersama. Untuk foto bersama, kami persilahkan untuk seluruh audien menghidupkan kamera masing-masing. Oke, dibantu oleh tim kami untuk mengabadikan momen ini. Sudah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang paling penting dan inti dari acara kita hari ini, yaitu sesi pembacaan materi atau sharing dari pemateri kita. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa peserta boleh langsung bertanya melalui menu chat yang tersedia di menu di bawah selama diskusi berlangsung. Begitu. Jadi tidak usah menunggu materi selesai, langsung saja ditanyakan melalui menu chat. Kemudian, kita langsung saja nih, untuk yang sudah penasaran tentang manfaat nitrogen dan teknologi My Nitro, kita akan langsung mendengarkan sharing dari beberapa materi kita. Oke, untuk pemateri pertama kita, yaitu Pak Aditya. Silakan Pak Aditya, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Di sini saya mau sharing sedikit ya pengalaman pertama saya nih dalam menggunakan nitrogen. Jadi dulu tuh saya pakai angin biasa di awal-awal saya aktif di otomotif gitu. Lalu saya dengar masukan dari teman-teman dan saya searching juga melalui internet, disampaikan bahwa katanya nitrogen itu bisa bikin ban itu lebih awet, yang pertama. Yang kedua juga anginnya itu bisa nggak berkurang, karena saya jujur agak banyak punya koleksi kendaraan yang dimana kadang-kadang kendaraan yang saya nggak pakai itu bannya cepat banget kempes. Kalau nggak dipakai misalnya seminggu atau 2 minggu pasti anginnya berkurang gitu. Jadi awalnya saya coba dengan menggunakan nitrogen, akhirnya sampai sekarang saya keterusan pakai nitrogen kayak gitu sih. Dan buat saya ini alasan yang pas banget untuk beralih ya dari angin biasa ke nitrogen, itu yang paling awal. Karena kebetulan saya juga kan masih belum terlalu paham banget mengenai nitrogen untuk secara detailnya. Gitu. Yang pasti setelah saya pakai, saya gunakan angin nitrogen ini, terutama pada saat saya lagi ada event balap ya, itu biasanya tekanan angin di ban itu nggak terlalu besar. Biasanya kalau pakai angin biasa, kita jalan di sirkuit gitu, di aspal, itu biasanya naik. Bisa sampai misalnya kita balapan di angin
28-29, biasanya pas finish itu bisa tekanan anginnya bisa sampai 34 sampai 36. Nah, saya gunakan nitrogen pada saat saya balapan ini, itu pengaruhnya lumayan besar juga. Jadi saya biasanya isi di 29 tadi. Nah, dengan nitrogen saya isinya di angin 33 itu naik ke 36, cuma naik 2 PSI. Itu. Dan untuk otomatis untuk kegunaannya itu berfungsi banget buat saya, karena itu dengan tekanan yang konsisten, pressure tekanan yang konsisten, otomatis grip yang nempel di jalanan itu lebih pekat, lebih stabil ya gitu, dan suhunya juga stabil gitu. Terus untuk rutinitasnya juga saya bisa lebih santai ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, pada saat saya tidak menggunakan kendaraan, jadi saya cukup 2 minggu atau 3 minggu sekali saya cek tekanan anginnya. Itu nggak perlu kayak setiap hari gitu. Kalau waktu saya dulu pakai angin biasa itu saya cek bisa mungkin seminggu bisa 2 kali ya. Dan pasti harus saya bawa mobilnya ke tempat pengisian angin. Kayak gitu. Jadi itu cukup merepotkan sih buat saya. Dan setelah saya pindah ke nitrogen itu agak sedikit lebih santai ya, lebih nggak terlalu fokus sama tekanan angin terus gitu. Dan saya juga kebetulan saya pendiri sebuah komunitas mobil secara nasional. Nah, di sini saya juga saranin ke teman-teman juga, kebetulan teman-teman otomotif saya ini untuk menggunakan angin nitrogen, terutama teman-teman yang suka modifikasi mobilnya untuk kontes, itu saya pasti saranin untuk pakai nitrogen juga. Dan masukan juga dari teman-teman lain juga kepada saya, pakai nitrogen itu benar-benar nggak ini ya, nggak apa ya, nggak rugi lah, nggak rugi, karena mobil-mobil kita yang jarang banget dipakai, akhirnya kita nggak terlalu sibuk ngurusin angin ban doang, angin ban terus gitu. Cuman problemnya, jujur aja, problemnya itu adalah di saat saya lagi perlu ngisi angin nitrogen, atau ada kalau saya ngambil mobil baru yang anginnya biasa saya rubah ke nitrogen, itu cukup sulit ya gitu, karena apalagi di malam hari. Karena apa? Karena saya kan punya aktivitas lain gitu, ada kerjaan yang dimana saya bisa ngisi angin itu, cari tempat angin mungkin malam ya, mungkin di atas jam 10 ke atas atau jam 11 ke atas, dan ini cukup sulit buat saya mencari angin nitrogen. Dan nggak semua tempat yang umum, yang bisa dibilang umum ya, kayak misalnya di pom bensin mungkin ya, itu yang dia 24 jam itu nggak semua itu nitrogennya tuh, nggak tahu nitrogen apa angin biasa ya gitu loh. Kemurniannya tuh kita nggak tahu, karena setiap saya isi gitu pasti sama kayak angin, agak berkurang sedikit gitu. Nggak lebih lama dibanding nitrogen yang kalau saya ke tukang ban langsung saya isi nitrogennya kayak gitu loh. Paling itu sih yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Kita kembalikan lagi ke hostnya kali ya, Kak Dela. Wah, terima kasih Pak Aditya atas Ya, sharing penggunaan nitrogen dan bagaimana Pak Aditya ini bisa akhirnya beralih ke nitrogen. ya. Oke, menarik sih Pak. Mungkin untuk nitrogen sendiri ini banyak Hah? sekali ya manfaatnya Pak Aditya ya, tapi Ya, sayangnya benar. masih sedikit begitu untuk Benar. stasiun pengisian nitrogen. Apalagi yang kalau kita cari yang 24 jam ya, Kak ya, itu agak sulit banget. Dan kadang-kadang kalau kayak saya pernah ada case ban saya kempes di tengah malam gitu. Sedangkan saya pakai nitrogen kan nggak mungkin ya saya campur ya dengan angin biasa ya gitu, karena jadinya jadi kemurniannya tuh nggak ada kan gitu. Dan itu cukup menyita waktu juga ya gitu. Harus nunggu besok gitu. Kalau besok sayanya lagi nggak sibuk, kalau lagi sibuk kan agak repot ya. Oh, baik. Oke.
Mungkin masalah dari Pak Adit ini bisa dijawab oleh pemateri kita yang selanjutnya nih. Ini Ya. ada Mas Awal Rahandito. Oke. Kalau gitu langsung saja nih untuk Mas Awal, untuk tempat dan waktu kami persilahkan untuk share materinya. Oke, izin share screen ya Mbak Dela. Oke, silakan. Ntar kalau misalnya suara saya tiba-tiba hilang, kabar-kabar ya Mbak Dela ya. Siap, Mas. Kali aja ini internetnya kurang baik. Oke, udah kelihatan Mbak Dela? Masih Layarnya. loading nih, Mas. Bentar. Nah, oke. Udah kelihatan Mbak? Sudah. Oke deh, kalau gitu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Rame nih, 59 orang. Keren banget ya tadi teman-teman sharing sama Mas Adit tadi terkait bagaimana Mas Adit sangat butuh nih nitrogen bahkan di dunia balap gitu. Apalagi kan kita lagi hits nih ya. Bukan yang pawang hujannya tapi si MotoGP-nya tuh. Sekarang balap itu udah mulai hype lah di Indonesia. Motorsport itu udah mulai berkembang. Orang-orang juga pengguna kendaraan, mobil, motor juga udah mulai banyak. Jadi bagaimana nih caranya kita untuk bisa lebih care sama kendaraan kita gitu. Salah satunya ya kita menggunakan nitrogen gitu. Tapi gimana nih? Tadi kan ada tuh masalahnya Mas Adit. Gimana kalau misalnya saya butuh ngisi nitrogen di malam hari, di tengah malam gitu, di mana biasanya operasional pengisian nitrogen tuh kan ngikutin toko tuh, ngikutin SPBU-nya, ngikutin ya itu ke SPBU kan biasanya. Cuman adanya masalahnya juga cuman ada di SPBU tuh. SPBU juga nggak banyak 24 jam. Jadi kadang tutup gitu. Gimana nih caranya gitu? Kan banyak kadang kita juga bepergian malam gitu. Bepergian malam, nyampe juga baru kadang ada juga yang kebablasan malam. Nah, butuh tuh kadang servis yang selalu ada dimanapun dan kapanpun lah gitu kan. Jadi kita nggak perlu khawatir bagaimana nih kendaraan kita, bagaimana ban kita nih. Ya nggak lucu aja nanti kita capek-capek pulang dari misalnya naik kereta, terus naik Grab, udah mau nyampe pulang bannya bocor, bannya kempes gitu kan, tengah malam kan yang ngeri banget kan gitu. Makanya juga for safety reason kendaraan itu wajib dijaga guys. Itu. Nah, sekarang saya di sini bakal bahas tentang istilahnya teknologi MyNitro ini. Gitu. Apa sih yang membuat MyNitro ini beda sama yang ada yang di SPBU yang teman-teman bisa lihat di jalan saat ini. Gitu. Saya kasih konteksnya. Gini, saya bicara data, teman-teman. Biasanya, nah ini buat investor-investor, buat bapak-bapak, ibu-ibu PNS yang bingung duitnya nih mau ditaruh di investasi kemana, mau bikin bisnis apa, atau punya duit lebih, mau buat tabungan, mau buat passive income, nah, daripada masuk afiliator kan, Bapak Ibu, robot trading, nah mending yang sudah jelas-jelas aja. Salah satunya bisnis nitrogen nih Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang taunya, wah franchise kan itu makanan kayak gitu, minuman, boba, apalagi kayak gitu biasanya. Nah ini sekarang ada namanya peluang usaha, ibu-ibu, bapak-bapak bisa invest di layanan pengisian nitrogen. Kayak gitu. Saya kasih datanya. Biasanya di pengisian nitrogen dari sisi bisnis ya, ini konteksnya bisnis ya Ibu Bapak ya. Rata-rata transaksinya dalam 1 bulan itu bisa sampai 1000-an Bapak Ibu. 1000-an, 100 lebih lah kayak gitu. Kalau kita konversi
ke bentuk cuannya ya, bentuk duitnya, itu bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata bisa dapat ini kotornya itu sekitar 14,4 juta per bulan. Kalau tadi ya, kalau transaksinya nyampe 1000-an lebih, itu catatannya ada bintangnya. Bisa sampai 14,4 juta. Nanti dikurangi kayak ya operasional 2 sampai 7 jutaan lah, 2 sampai 5 jutaan. Jadi nanti keuntungan bisa Bapak Ibu hitung lah kayak gitu. Untuk kira-kira nanti balik modalnya berapa nih Mas? Gitu. Nanti Mbak Hudin bantu lah. Nah, saya kasih background lah. Sebelumnya, sebelum ada digitalisasi ya Bapak Ibu ya, yang kalau kita ngomong Bapak Jokowi kan sangat erat kaitannya kita dengan ngomong wah digitalisasi, industri 4.0 kayak gitu kan. Apa-apa diaplikasiin gitu kan. Apa-apa sekarang ada di smartphone. Ibu-ibu aja sekarang ada Harbolnas ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Hari Belanja Nasional, apa-apa sekarang di smartphone. Jadi digitalisasi itu nggak bisa dihindarin Bapak Ibu. Sebelumnya, kalau kita dulu belum ada digitalisasi, bisnis pengisian ban nitrogen itu lokasinya tuh cuma ada di SPBU Bapak Ibu. Gitu. Ya nggak? Kalau kita sekarang nyari nitrogen, apa yang kita cari SPBU? Kayak gitu. Bisnis ini pun, buat gambaran Bapak Ibu, berjalannya itu hanya berdasarkan kepercayaan doang sama si operatornya yang jalanin di lokasi. Jadi kita kadang ya udah cari operator, jagain dong outlet gua, nanti duit lu terima dulu, pegang, nanti kita hitung-hitungan kan kayak gitu. Terus nanti customer biasanya nerima layanan tuh, diisiin, operator nyata transaksinya di buku catatannya. Tradisionalnya kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya, sebelum ada si digitalisasi ini, si aplikasi-aplikasian ini kan. Nah, problemnya ya, buat Bapak Ibu yang pernah investasi atau mau investasi kan kadang ada kekhawatiran tuh. Saya sampaikan sebagai yang berpengalaman di bidang pengisian nitrogen ini, salah satu problem kita adalah kadang dengan pencatatan manual, operator kan sangat sering tuh bisa jadi dia nggak nulis data transaksi yang sesuai dengan apa yang ia terima. Misal harusnya ngisinya 15.000 tapi nyatatnya 10.000. Bisa aja kan? Karena dia pakai pensil doang. Pakai pena, nulis gitu di buku. Gitu. Nah, itu kalau disengaja. Kalaupun nggak sengaja, kalau lupa bagaimana? Gitu. Iya, kalau cuman sekali 10.000. Kalau sekalinya per hari ada 30 hari, 10.000 kali 30, 300.000 tuh Bapak Ibu lupanya. Itu juga baru sekali loh. Kalau kita ngitungin berkali-kali kan juga bahaya untuk kesehatan bisnis kita. Salah satunya itu. Kedua, ternyata keuntungan yang diterima owner akhirnya si owner bisnis ini nggak sebanding nih sama operasional yang dikeluarkan. Karena yang tadi, yang masuk, yang dia terima harusnya gede, tapi karena lupa nyatat, atau nyatet operatornya nggak benar, kita dicurangin, akhirnya apa yang kita dapat sama apa yang kita keluarkan operasionalnya nggak sebanding, terlalu banyak gitu, jadinya kita rugi. Bahaya itu Bapak Ibu untuk keselamatan bisnis kita. Kan kita niatnya bisnis untuk untung, kita niatnya investasi untuk cari keberlangsungan keuangan kita kayak gitu. Itu dari sisi bisnisnya Bapak Ibu. Kalau dari sisi customer, sisi pengguna kayak Mas Adit, kayak saya juga yang punya motor, kayak Mbak Dela juga kadang kita punya masalah, customer ini nggak punya pilihan pembayaran lain nih Bapak Ibu. Kita cuma bisa cash bayarnya. Gitu. Masalahnya kalau cash ini oke, kalau misalnya ada kembalian. Kalau nggak ada kembalian, bingung kitanya. Kita misalnya cuma punya duit 50, kita bayar. Nyari kembaliannya belum tentu ada. Kalaupun belum ada, dia nyari dulu ke SPBU. Nanya, ada nggak? Kalau nggak ada, lama kita nunggunya. Padahal kita buru-buru nih. Kalau udah naik kendaraan, biasanya kita buru-buru nih. Kita perlu ada meeting lah, ada ngantar anak sekolah lah, nanti sekolahnya terlambat. Kan kita nggak mau ya hal kayak gitu. Jadi,
apa yang kita lakukan dengan problem ini? MyNitro punya tujuan, punya goals untuk provide easy and safe business environment. Nah, jadi intinya kita ingin menyediakan lingkungan bisnis yang aman dan gampang untuk orang-orang, untuk investor di Indonesia, terutama yang ingin berinvestasi di layanan pengisian nitrogen. Bayangin Bapak Ibu, sekarang namanya kendaraan itu naiknya berkali-kali lipat. Apalagi sekarang kalau misalnya pajak nggak dihitung kan. Waktu itu ada tuh zaman-zaman kita corona awal-awal tuh, wes itu banyak banget tiba-tiba melonjak kendaraan kita. Padahal pandemi. Gitu. Masalahnya kalau kendaraannya banyak, yang ngisi tempat ngisinya dikit kan kita bingung nih. Gitu. Kenapa dikit, Mas? Karena belum tentu banyak orang yang mau investasi di bisnis tersebut karena ya tadi yang saya bilang, problemnya banyak. Kita percaya sama operator, tapi kadang operator juga ngebohongin kita. Nggak aman bisnis kita. Gitu. Nggak mudah cara kita ngambil keuntungan, ngambil duit kita harus datang ke outlet kita dulu. Nggak mudah gitu. Sulit lah. Nah, kita MyNitro itu ingin bantu si investor yang mau berinvestasi di pengisian nitrogen ini. Kita siapkan lingkungan bisnis yang aman dan sehat. Gimana caranya? Solusinya kita ada salah 4-nya ada di sini Bapak-Bapak. Pertama, kita integrasiin layanan kita sama internet. Oke lah, biasalah kita punya smartphone Bapak Ibu gitu kan. Udah banyak Mas gitu. Tapi kenyataannya belum tentu. Kalau Bapak Ibu coba isi deh di SPBU terdekat. Biasanya mereka masih belum terintegrasi sama internet. Gitu. Ya nyatat lah masih manual di buku mereka. Ada kelihatan lah bukunya itu. Terus kalau kita udah terintegrasi sama layanan internet, di situ ada data. Data itu kita simpan dan kita jamin aman. Gitu. Selanjutnya kita apain data ini? Kita analisa Ibu Bapak. Kita analisa data-datanya yang nantinya itu bisa jadi keputusan bisnis Bapak Ibu. Apakah baiknya saya buka 24 jam atau enggak? Atau saya mau pindah ke lokasi lain. Ternyata lokasi lain trafficnya lebih tinggi. Atau kapan saya harus ngisi atau ganti nitrogennya, gitu. Ganti tabung nitrogennya, nyuplai tabung nitrogennya, gitu. Butuh berapa saya dalam 1 bulan untuk ganti nitrogen? Datanya ada, keputusannya ada di sana. Bapak tinggal bikinlah strateginya. Kan tentunya Bapak Ibu juga pengen jadi bisnisnya juga, bisnismennya kayak gitu. Selain itu apa? Kita juga kasih pilihan, Bapak Ibu, kita bisa bayar dengan cashless. Cashless ini apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ini pasti biasa ya. Kalau beli Shopee Food, nah itu pakai Shopee Pay. Beli Grab Food, kita pakai OVO. Beli GoFood, pakai GoPay. Nah itu biasanya kalau kita beli di retail juga, beli apa tuh? Minyak ya Bu ya, sekarang lagi langka ya. Beli minyak, beli beras, beli kebutuhan pokok. Kalau kita beli di supermarket, banyak tuh kan zamannya sekarang nggak pakai cash, gesek. Nah, kalau gesek juga, waduh kalau lupa gimana. Nah, biasanya pakai HP, ya kan? Bisa scan nggak? Gitu kan, bilang ke Mbak Masnya. Bisa scan nggak Mbak Mas? Gitu. Scan aja gitu. Wah, itu dia. Sekarang zamannya sekarang tinggal scan doang. Bawanya nggak perlu bawa dompet, bawanya HP doang. Jadi duitnya nggak perlu ngantri di ATM tuh, narik duit. Gitu. Sekarang kita bisa tuh, kayak mau beli GoFood atau GrabFood atau Shopee Food, cuman pakai Shopee Pay, pakai Dana, pakai OVO, pakai mobile banking kita juga bisa. Tinggal scan doang QRIS. Gitu dia. Produknya di sini makanya saya sampaikan kita setiap transaksi yang terjadi akan kita simpan di database yang aman. Terus kedua, kita pengisian hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran. Jadi aman tuh Bapak Ibu, yang namanya
operator dibodohin, nggak ada gitu. Biasanya kalau ada orang-orang yang curang kan, dia ngisi dulu baru bayar, belum bayar udah lari dia, udah ngegas tiba-tiba kan gitu. Apalah daya operator kan jalan kaki, kalau dia mobil yang kabur kan susah Bapak Ibu dikejar gitu. Nah kalau kita sistemnya, mereka harus bisa bayar mereka bayar dulu baru bisa tuh ngelakuin pengisian, kan jadi lebih aman kayak gitu. Sama lah kalau kayak kita beli Shopee Food kan kita bayar dulu baru dapat ininya kan, si ojeknya datang ke rumah kita kan. Nah kayak gitulah, lebih aman untuk bisnis Bapak Ibu. Terus pembayaran dapat kita lakuin cashless nih Bapak Ibu, dapat langsung terhubung sama dompetnya owner. Nah ini dia, jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya bisnis ini main intro nanti, mereka kan bayarnya cashless, scan, Shopee Pay ya, atau GoPay ya, OVO ya, kayak gitu. Scan doang, udah gitu. Operator mah nggak bakal megang duit kayak gitu. Duitnya langsung kemana? Ke rekening Bapak Ibu gitu. Tinggal nanti tarik aja, tinggal cash out. Gitu bahasa istilahnya kan, tinggal cash out. Deposit gua gitu. Mau di hari itu atau mau minggu itu atau mau bulan itu bebas. Ibu bapak yang mau cash outin terserah mau kapan. Kayak gitu. Keempat, data yang simpan tadi ingat kita olah Bapak Ibu. Kita bantu bisnis Bapak Ibu bikin keputusan. Gitu. Oh ternyata di sini banyak motor. Oke deh kita naikin harga motor. Misalnya ya kayak gitu. Tapi nggak bisa kalau harga kita biasanya matoknya sama Bapak Ibu. Atau wah ternyata kalau hari libur naik nih yang transaksi yang mau beli kayak gitu. Wah terus kita lihat, wah minggu depan liburan nih panjang nih. Oke siapkan guys, kita siapkannya dong stok nitrogen. Nah kayak gitu. Jadi untuk ningkatin transaksi lebih banyak lagi. Biasanya liburan Bapak Ibu, waduh keteteran kehabisan nitrogen. Wah bulan depan udah Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita udah tahu lah. Ternyata kebutuhan kita kalau liburan harus berapa tabung misalnya kayak gitu. Nah itu kita ada datanya, kita olah. Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir transaksi. Nah uniknya transaksi ini kita lakuin pada device kita Bapak Ibu. Jadi kayak ada vending mesin. Kayak ada vending mesin kalau Ibu ke stasiun atau naik ke bandara naik pesawat, itu ada ya vending mesin yang kalau Bapak Ibu masukin duit 10.000 beli aqua, minuman atau makanan, itu ada tuh bentuknya kotak. Nah sama kita kayak gitu, ada layarnya Ibu Bapak, ada layar sentuhnya. Wah ada kayak tablet Bapak Ibu, interaktif sekali kan gitu, gampang tinggal pencet, pilih, scan, udah selesai gitu. Gitu tinggal pilih nanti layanannya mau apa, bayarnya mau pakai apa, nanti mau berapa, tadi tekanannya kayak Mas Adit bilang mau berapa, 34, mau 28, 29 bisa diatur kayak gitu. Kan kita nggak tahu, kadang operator juga kita nggak perhatiin kan, kita mintanya 34, jangan-jangan dia ngisinya 31, 30. Wah nanti kita dicurangin kan, juga nggak baik, nggak enak kayak gitu. Tuh, jadi kita ada si interface-nya lah, ada aplikasinya Bapak Ibu. Nanti kita ada tabletnya lah di outletnya itu, dan terhubung sama dashboard. Panel dashboard bisnis itu kayak ini Bapak Ibu. Kayak istilahnya segala informasi tentang bisnis yang terjadi di Bapak Ibu, berapa yang beli, berapa masuk duitnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di satu web gitu ngomongnya. Nanti kedepannya mungkin insya Allah kita punya aplikasi lah. Jadi tinggal lihat di aplikasi doang kan gitu. Nah kalau sekarang kita masih pakai web lah, website gitu. Tapi kita bisa buka di mana aja kok. Dari smartphone bisa, dari laptop bisa, dari tablet bisa semua. Itu. Journey-nya seperti apa Bapak Ibu? Nah ini journey-nya tinggal order. Bapak Ibu mau berapa mobil motor, mau berapa ban, mau isi tambah apa isi baru. Nah, terus itu bayarnya mau pakai apa? GoPay, Shopee Pay, bebas. Terus tinggal ngisi deh, gitu. Ngisinya pun bisa sendiri kalau Bapak Ibu mau, atau mau dibantuin operatornya ada, gitu. Santai Bapak Ibu, gitu. Nah, di sini ini tampilan device apps-nya, aplikasi yang tadi saya bilang Bapak Ibu yang di tablet.
Itu kan lucu kan ya. Warnanya juga enak dipandang. Tinggal pilih mobil apa motor, mau tambah nitrogen atau ganti nitrogen, atau mau tambal ban, nanti dibantu sama operator. Jumlah bannya, di sini Bapak Ibu bisa lihat total harganya berapa. Bapak Ibu tinggal scan. Nih, kita bisa pakai GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, Link Aja, Livin, Mandiri, BCA Digital, BRI Mobile, bisa semua. Kita bisa semua. Nah, nota Bapak Ibu. Biasanya kadang kita nih kalau yang perjalanan dinas kan mau reimburse ya Bapak Ibu ya. Notanya butuh nih untuk dibalikin lah duit kita sama perusahaan misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa nih Bu, Pak, nota kita pakai email doang. Gitu. Sekarang kan semua punya smartphone. Pasti semua kalau smartphone kan pasti harus ada emailnya. Nah, pakai email itu aja Bapak Ibu. Tinggal masukin email Bapak Ibu, kirim invoice-nya. Jadi Bapak Ibu nggak susah-susah cari notanya. Udah ada di emailnya kayak gitu. Nah, ini tekanannya juga kita bisa tentuin. Ada perintahnya juga di sini. Jadi kalau Ibu nyari operator nggak susah ya. Nggak harus yang ngerti ban banget, nggak harus ngerti ini banget. Aplikasi kita gampang Bapak Ibu. Ada panduannya, ada perintah-perintahnya. Jadi mau tetangga sendiri, mau keluarga sendiri bisa. Nggak ada syaratnya operator harus ngerti ini itu, nggak harus. Gampang, kita ada panduannya. Gitu. Kalau dashboard, nah di sini kita tadi Bu, yang web saya bilang, ada hari ini berapa nih penjualannya, transaksinya berapa, bulan ini berapa nih penjualannya, transaksinya berapa. Bulanan bisa nih Bapak Ibu lihat di sini. Kelihatan kenaikan naik turunnya. Wah, ternyata pas Juli kemarin turun. Dulu kan Juli lagi ini naik-naiknya COVID tuh. Waktu itu namanya PPKM gitu. Itu dia. Bisa lihat juga kalau Bapak Ibu ternyata investasinya nggak satu, ada banyak. Nah, ini kalau mau investasi 13 buah, mau investasi 5 buah juga kelihatan nanti. Wah, ternyata paling banyak di Serang nih. Wah, gitu. Wah, paling banyak di Lampung nih. Bapak Ibu tahu nih. Nah, gimana caranya nanti? Oh, kok ternyata kok Lampung rendah nih. Oke, kita genjot yuk marketingnya. Gitu. Bikin promo. Wah, nanti rame kan yang lihat promonya, nanti banyak yang pakai. Itu bisa juga Bapak Ibu. Terus ini info device-nya ada di mana aja. Operatornya siapa aja. Terus device-nya ya. Tadi. Terus historinya nih Bapak Ibu. Kalau mau lihat jam berapa tadi ada yang beli jam 8, jam 10. Ada berapa semua tercatat. Nah ini nggak perlu catat sih operatornya Bapak Ibu. Udah kecatat langsung otomatis di webnya ini. Tinggal lihat doang. Di HP Bapak Ibu bisa dari jauh. Nggak harus ke outlet. Gitu. Ada semua payment ordernya, itu ada semua. Terus dibandingin kompetitor apa Bapak Ibu yang membuat MyNitro ini layak lah kalau Bapak Ibu mau gunain sebagai customer ataupun Bapak Ibu mau investasi di MyNitro. Jelas kita ngisi nitrogen itu harus sebuah keharusan. Kita bisa bayar cash, tetap tenang Ibu, kita bisa tetap bayar cash kok. Nggak masalah kalau teman di daerah Bapak Ibu nggak terlalu sering pakai cashless, nggak selalu pakai scan-scanan, cash kita tetap bisa. Nanti itu dibantu sama diterima duitnya oleh operator, tapi pencatatan tetap langsung otomatis di web Bapak Ibu tadi. Jadi kalau mau ditagih, udah sesuai tuh. Ini loh sebulan kemarin lu harusnya nerima duit 100.000 misalnya kayak gitu. Nah, kamu tinggal tagih aja ke operatornya 100.000. Jadi operator kan fair gitu istilahnya. Nggak dicurangi, nggak juga dirugikan kayak gitu. Performance-nya kalau kita, nah yang paling membedakan nanti saya ada satu lagi PPT-nya. Yang paling membedakan nitrogen kita Bapak Ibu, nitrogen kita kalau tadi lihat di video kita pakai nitrogennya dari industri Bapak Ibu, bukan bikin sendiri ya. Yang kalau Bapak Ibu lihat di jalanan yang ada mesinnya gede banget, warnanya abu-abu, wah itu tuh mesinnya itu bikin nitrogen sendiri di sana Bapak Ibu. Nah kalau bikin di sana sendiri, dari mana Mas pertanyaannya nitrogennya? Kok bisa tahu-tahu ada? Sebenarnya nitrogen itu di udara kita ini ada Bapak Ibu. Nah, tinggal gimana cara mesinnya itu bikin nitrogen sendiri. Wah, berarti lebih murah dong Mas. Oh, belum tentu. Ternyata kemurnian nitrogen yang ada di
mesin itu nggak nyampe 90% Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin datanya. Kita sudah coba. Ternyata nggak nyampe 90%. Tapi kalau kita yang main nitro dari industri langsung, dan industrinya adalah industri salah satu industri terbesar lah di Indonesia untuk bagian gas, itu Samator namanya. Dulu pas zamannya COVID, oksigennya lagi naik kebutuhannya. Nah, itu kita pakai oksigen Samator, sama nitrogen juga Samator punya Bapak Ibu. Kita pakai nitrogennya dia. Pengisian kita cepat. Gitu. Nggak lama lah, tinggal pilih, scan, bayar, udah diisiin. Gitu. Harapan kita bisa nih bawa pengalaman Bapak Ibu seperti kayak MotoGP, wah F1 gitu. Kalau misalnya ganti mobil atau ganti ban gitu cepet banget, set gitu. Tahu-tahu udah selesai aja. Nggak sadar ibu bapaknya, Mas ngisi ban dong kayak gitu. Udah Bu, wah tuh cepet banget Mas. Iya Bu, kita pakai main nitro. Wah misalnya kayak gitulah. Kedepannya kita harapannya kayak gitu. Nah di lighternya yang paling membedakan kita adalah invoice kita punya. Mungkin di beberapa tempat juga punya kompetitor, tapi tidak pakai paperless ya, pakai paper, masih pakai nota. Belum lagi kalau tangannya operator kotor kan, kena notanya kotor, kita nerima juga nggak baik kan. Atau sekarang kalau social distancing kan nggak baik nih, kita mau terimaan duit atau nota langsung gitu kontak kan nggak bagus, bahaya buat virus untuk bisa kena kita. Makanya kita punya invoice yang kita juga bisa bayarnya cashless, scan juga bisa, cash juga bisa. Kita punya data dashboard. Tadi semua data Bapak Ibu transaksinya nggak dicatat di operator, nggak dicatat di buku, tapi dicatatnya di internet Bapak Ibu. Udah otomatis kecatat. Paperless juga kita punya teknologi untuk tadi si invoice-nya tadi nggak pakai fisik ya, jadi pakai email doang gitu, udah cukup gitu Bapak Ibu. Jadi teknologinya ada apa aja, saya ulangin. Kita punya cashless payment, kita punya analisis datanya, kita punya invoice yang tidak menggunakan fisik, paperless, nggak pakai kertas, kita pakai email bisa. Kita bisa bikin data-data kebutuhan bisnis Bapak Ibu lah untuk kedepannya. Ada layanan apa aja? Pertanyaannya kan, bisa ngapain aja Mas di My Nitro kita? Kita bisa ada layanan tambah nitrogen. Jadi itu untuk yang bannya kempes doang gitu. Jadi butuh tambah nitrogen atau butuh ganti nitrogen nih yang dulu sebelumnya bukan nitrogen, gas biasa doang. Mau ganti nitrogen bisa kita dari nol nanti kita isiin. Atau tambal bannya bocor bisa nanti dibantu sama operator kita. Walaupun operator nanti yang benerin manual, tapi pembayaran tetap nanti otomatis lewat ini Bapak Ibu. Ada dicatat istilahnya, tetap dicatat. Pencatatannya lengkap pokoknya. Nah, saya mau sedikit share sejak kapan sih pengembangan ini tuh dimulai. Kita mulai 2019 lah, dulu dari sebuah kafe. Udah lama banget Bapak Ibu, kita sekarang 2020, 2021, 2022. Sekarang kita ada di 30-an device titik lokasi di Indonesia. Ada di Lampung, ada di Serang, di Banten, ada di tol 389, 379, 88A, 207A, di mana lagi ya? Kalimantan kita ada, Kalimantan banyak lah. Nanti kita coba di-share sama Mbak Hurin di mana aja. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin setelah ini saya bakal lanjutin titipan lah dari Pak Muklis apa yang perlu disampaikan. Oke. Udah ganti belum ya Mbak Dela? Ininya dokumennya? Belum nih Mas, masih belum sama ya? yang kayak tadi. Iya. Kalau ini? Oke, sudah Mas. Sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ini beberapa dokumen yang ingin Pak Muklis sampaikan, tapi mohon maaf Pak Muklisnya sedang berhalangan, sedang ada keperluan bisnis juga di luar sana. Kita nanti mungkin bakal ekspansi lagi nih untuk My Nitro lebih banyak. Jadi jangan buang kesempatan Bapak Ibu untuk investasi ke kita. Oke.
dulu nih kalau kita ngomongin sejarahnya, main nitro ini sejak kapan sih Bapak Ibu? Sebenarnya itu kita mulai dari 2012 dulu main nitro ini. Ini masih manual, semuanya masih manual. Masih yang kayak sekarang lah banyak kita temuin di SPBU. Lokasinya masih di Jakarta, operasinya manual. Masih semi digital lah. Masih pakai ya udah ada mesin EDC. Terus sekarang tahun 2020 itu udah full digital. Full digitalisasi. Harapannya 2001, 2022 hingga selanjutnya kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Gitu. Nah, ini fakta menarik tentang bedanya nitrogen sama oksigen lah, atau angin biasa yang kita pakai lah kalau di ini. Ternyata Bapak Ibu, kayak yang Mas Adit bilang tadi, nitrogen itu kenapa kok dia lebih stabil dibanding gas biasa? Ternyata nitrogen itu titik didihnya lebih tinggi dibanding oksigen atau gas biasa. Kalau gas biasa itu titik didihnya itu rendah Bapak Ibu. Kena panas sedikit dia udah ngembang. Gitu. Kalau nitrogen itu masih jauh tinggi gitu. Nah, selain itu size molekulnya, ini kalau kita ngomongin ilmu pengetahuan alam ya nih Bapak Ibu ya. Size molekulnya itu tuh nitrogen tuh lebih gede. Gitu, dibanding oksigen, lebih kecil. Nah, kalau lebih gede otomatis dia ngisinya lebih padat ya, lebih gede-gede, lebih bagus kayak gitu. Nah, kalau selanjutnya lagi untuk hubungannya sama safety, nah untuk reaktif tidaknya Bapak Ibu ya, ternyata nitrogen itu tidak bereaksi. Dia gas mulia, inert bahasanya. Jadi dia nggak bereaksi. Kalau oksigen atau gas-gas yang biasa di kita nih, oksigen itu berbahayanya, itu bisa flammable, bisa meledak Bapak Ibu, bisa terbakar, bahaya sekali itu. Makanya tadi kalau kita ngomongin molekul ya, ukuran molekul sama berat tadi ini ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau molekulnya lebih gede, berarti kan nanti lebih dikit tuh dia. Kalau nitrogennya lebih dikit, kan tekanan tetap sama Ibu ya. Tadi kalau jumlahnya aja, jumlah nitrogennya lebih dikit, otomatis beratnya lebih ringan Bapak Ibu dibanding beratnya oksigen. Gitu. Makanya Bapak Ibu kalau niup balon tuh, kalau isinya nitrogen sama isinya yang biasa aja, wah itu beda. Nanti tiba-tiba melayang aja, tinggi jauh kayak gitu. Gitu. Nah, diferensiasinya apa? Ini yang kompetitor lainnya. Kita tadi sudah saya jelaskan, kita bisa nitrogennya dari gasnya samator. Kalau lainnya pakai kompresor atau generator nitrogen. Yang dimana nitrogennya itu kita manufaktur dengan puritas yang tinggi dibanding yang lain, payment kita bisa cashless, digitalisasi, dan dashboardnya real time. Nah, faktanya Bapak Ibu, adalah kalau kita ngomongin loss ya, operasional di bisnis itu dari 2012 ya, kita cukup berpengalaman Bapak Ibu, itu data yang kita dapat ternyata ada loh, banyak sampai 23 atau 33% itu ada peluang kecurangan Bapak Ibu. Kecurangan tadi hasil bisnis Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita bayar operator cost-nya Bapak Ibu. Kita harus bayar gaji si operatornya. Gitu. Nah, ternyata kalau kita ngomongin growth-nya, pengguna kendaraan itu sudah mulai meningkat nih. Tadi yang saya bilang ya, yang lagi zamannya COVID malah meningkat nih, 9 sampai 10% lah nih penggunanya. Apalagi kita sekarang ada di era yang digital. Kayak gitu. Apa-apa sekarang aplikasi. Mana ada coba sekarang Bapak Ibu yang nggak pakai HP gitu kan. Yang kalau mau beli apa-apa pasti online gitu. Harbolnas promo. Nah, kan kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau kita lihat dari ini data nggak bohong ya Bu ya. Ini kita lihat dari Badan Pusat Statistik, ada 10%-an itu tercatat Pulau Jawa tuh yang paling banyak jumlah kendaraannya, sampai 81 juta unit. Gitu, atau 60%-nya dari total nasional. Gede banget tuh. Nah, ini dia
salah satu outlet kita. Waktu itu ini di Alfa Midi. Ini device kita Bapak Ibu. Self service. Jadi si Mbak ini sendiri mau ngisi sendiri juga bisa, tinggal bayar sendiri juga bisa. Bisa open 24 jam. Ada kameranya, ada safety-nya, nggak masalah, ada kamera CCTV-nya. Dan kita paperless. Kayak gitu. Kita tinggal scan, bisa bayar pakai tadi uang-uang digital tadi. Dan ini yang saya sampaikan, kita jamin kemurnian nitrogen kita itu 99,9% Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah tersertifikasi juga nih dari Samator. Kita kerjasama sama Samator. Salah satu ini kita ya, perusahaan gas terbesar lah di Indonesia. Kayak gitu. Jadi mereka yang bakal menyuplai nitrogen-nitrogen kita. Marketnya gede banget Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin peluangnya banyak sekali. Mulai dari SPBU. SPBU banyak Bapak Ibu. Nggak cuma Pertamina. Kita punya ada Shell, ada Vivo, ada BP, ada Total. Kan banyak tuh di Indonesia. Di rest area, kita juga sekarang udah banyak di rest area. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5-an kalau nggak salah. Saya lupa juga. Ada banyak. Minimal 5 lah. Kita di rest area. Di rest area tol itu kita punya. Itu bisa tuh. Kita bisa berafiliasi sama BUMN. Bisa sama swasta. Atau di retail Bapak Ibu. Banyak banget. Berapa sekarang? Alfamart, Indomaret di Indonesia tuh ribuan. Banyak banget sekarang. Di kampus, Bapak Ibu bisa yang dosen mau investasi taruh di parkir kampus bisa. Bisa banget kantor gitu. Atau punya kita Bapak Ibu punya kantor. Punya usaha, mau dipasangin ini boleh juga gitu. Silahkan. Mumpung ada parkiran, ada lahan kosong, kita coba bisa gitu. Simple, kita cuma butuh 2x1 doang kok Bapak Ibu, nggak gede. Kalau kita nih ada 5.000 lokasi, 13.000 lokasi yang peluangnya banyak banget ya Ibu ya, ribuan banget. Ini Bapak Ibu kalau ada 68 orang nih, 65 lah kalau dikurangin saya Mas Adit sama Mbak Dela, sama Mbak Udin. Nah itu kalau semua beli belum penuh nih Ibu. Kalau semuanya beli masih belum penuh nih, masih banyak opportunity-nya gitu. Buat ibu-ibu semua, peluangnya masih banyak. Nah ini biasanya nih rate harga kita kalau isi baru berapa, isi tambah berapa, tambah ban berapa. Nah sekarang yang beroperasi Bapak Ibu kita ada di sini. Ada banyak di Serang, di Lampung, di Anyer, di Tangerang. Tangerang kita ada di Bandara Soekarno-Hatta ya Bapak Ibu ya. Tuh Bandara Soekarno-Hatta juga banyak. Di rest area juga banyak. Di Mojo Agung ada, di Pontianak, nih Bandara Soekarno-Hatta ada, dan lain-lainnya. Tuh kita kerjasama sama Pertamina Retail, kita kerjasama sama Jasa Marga dan Samator, gitu. Perusahaan besar aja udah percaya Bu, gitu. Jadi harapannya kita bisa bantu bisnis Bapak Ibu, investasi Bapak Ibu lebih baik lagi lah kalau mau join bersama kita untuk berkembang lebih baik lagi lah. Ini bootnya Bapak Ibu beda-beda gitu. Ada yang ini yang kalau mau di retail nih, bisa nih bootnya kayak gini. Ada yang kayak gini Bapak Ibu. Ada yang cuman ini yang kalau di SPBU ya Bapak Ibu ya. SPBU karena SPBU punya peraturan, jadi udah kita bantu sesuaikan, ngikutin aturannya Bapak Ibu tinggal terima jadi aja taruh duit aja. Nanti tinggal terima duit tiap bulannya. Nah, ini di SPBU. Ini kalau di tol kita punya kayak gini. Waktu itu kerjasama sama Jasa Marga. Keren ya ini Bapak Ibu ya desainnya. Ada birunya, ada kuningnya. Ini si vendingnya. Nah kayak gitu. Nah ini ada juga yang versi yang Express ya. Ini punyanya Pertamina juga di SPBU. Gitu. Jadi ada macam banyak paketnya. Nanti dijelasin sama Mbak Hudin. Oke, apa aja nanti yang Bapak Ibu kalau dapat investasi dengan kita? Oke, Bapak Ibu bisa dapat banyak Bapak Ibu. Dari vending mesinnya, bootnya dapat, CCTV-nya dapat, tabungnya juga udah kok Bapak Ibu. Dashboard-nya Ibu juga dapat, akunnya. Training butuh, kita kasih. Instalasi, kita bantuin. Fondasi, kita bantuin. Tapi untuk nanti akomodasinya, transportasinya nanti masih ditanggung sama Bapak Ibu ya, dibantu sama Bapak Ibu. Untuk listriknya masih Bapak Ibu tanggung, lokasi rentingnya juga masih Bapak Ibu tanggung, internetnya operatornya masih tanggung. Tapi ini salah satu bisnis model lama kita ya Bapak Ibu. Nah nanti ada bisnis model baru lagi nih, ditawarin sama Mbak Hurin.
Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin si 1, 2, 3, 4, 5-nya ini. Nggak usah mikirin operator, nggak usah mikirin internet, nggak usah mikirin lokasi rentingnya, nggak usah mikirin powernya, nggak usah mikirin pengirimannya, nanti kita bantuin. Terima jadi aja Bapak Ibu investasinya. Oke, nanti dibantu sama Mbak Hurin jelasin. Itu aja. Kalau dari si Elon Musk nih Bapak Ibu, orang kaya ini bilangnya, I could either watch happen to be part of it. Gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa bergabung, berjoin sama kita, investasi di kita untuk berkembang di bisnis pengisian nitrogen ini untuk bantu pasar-pasar tadi yang kosong Bapak Ibu, masih banyak banget, ribuan banget tadi, masih banyak banget lokasi yang sangat berpeluang untuk bisnis ini, pengisian nitrogen ini Bapak Ibu. Oke, itu aja dari saya untuk menyampaikan pesan dari Pak Muklis dan ilmu-ilmu terkait, info-info terkait apa yang membedakan tadi si MyNitro ini dibanding yang lain, dan juga kita bagian dari perubahan digitalisasi. Kita punya teknologi dibanding yang lain Bapak Ibu, dan kita selalu kembangin. Dan saya berani janji, saya akan selalu bantu kembangin teknologinya ini jadi lebih baik, lebih gampang buat Bapak Ibu sebagai bisnis owner-nya, investornya, ataupun nanti pengguna Bapak Ibu. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dari saya nanti untuk pertanyaan lanjutnya bisa nanti kita lanjutin ke Mbak Hurin ya. Itu aja, saya balikin ke Mbak Dela. Terima kasih banyak. Mbak Dela, monggo. Oke, terima kasih Mas Awal atas pemaparannya. Ini tadi ada yang komen di menucap, pemaparannya mantap nih, jadi pengen coba usaha ini. Wah, ini bisa nih Mas untuk dihubungi. Tadi ada Ibu Raidah Purnamasari. Oke, tadi berarti untuk MyNitro sendiri nih Mas Awal. Jadi dia tuh bukan hanya angin segar untuk pecinta kendaraan aja nih, ternyata bisa jadi angin segar buat para investor. Keren sekali ya Mas ya. Iya. Jadi nggak investasi abal-abal gitu Mbak, bukan yang afiliator kita mah. Kita udah jelas, udah ada ininya, laporan keuangannya udah jelas. Gitu. Berarti say no to investasi bodong, say yes to MyNitro. Iya. Oke. Mas Awal, ini dengar-dengar MyNitro ini bakal hadir di Jogja ya Mas ya? Waduh, di spoiler. Iya. Spoiler. Kabar baik nih ya buat teman-teman Jogja, bener nih. Nanti dikasih tahu sama Mbak Dela, kita bakal ada kejutan. Iya, kita ngomongnya ada kejutan lah, gitu. Ditunggu aja dalam waktu dekat. Kalau mau cobain, pantengin terus Instagramnya MyNitro. Mungkin ini nanti bakal diceritain lagi tentang MyNitro dan bisnisnya, cara untuk punya MyNitro ini sama Mbak Hurin. Oke, Mbak Hurin, untuk waktunya silakan boleh sharing. Oke, bisa dibantu Mbak dokumennya di sharing PPT-nya. Oke, ditunggu sebentar ya. Iya, siap. Oke, selamat sore Mbak Dela, Mas Adit, Mas Awal, dan teman-teman semuanya. Di sini aku mau ngomongnya mungkin nggak akan panjang-panjang lah, singkat aja karena udah pada penasaran kayaknya. Jadi di sini aku akan jelasin tentang model bisnis sama sistem investasi dari MyNitro ini yang paling update gitu ya. Bisa di next, Mbak. Outline yang akan dibawakan hari ini mungkin ada pertama tujuannya dulu, kenapa kita merubah model bisnisnya. Nggak akan berubah kayak 100% atau 180 derajat berubah, tapi emang akan ada perubahan. Kemudian akan bicara tentang strategi bisnisnya dan skema investasinya nanti seperti apa. Oke, bisa di next.
Nah, pertama ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuan dari perubahan ini seperti mungkin yang tadi sempat disinggung sama Mas Adit juga gitu kan. Kayak kalau mau nyari nitrogen itu agak sulit. Pertama mungkin terkendala di waktu, misalkan tengah malam itu harus kemana gitu kan isinya. Terus kemudian sejauh ini nitrogen itu mungkin memang hanya didapatkan di atau di SPBU gitu kan. Kebanyakan mostly di SPBU. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari kita merubah bisnis modelnya seperti ini? Tadi next, Mbak. Nah, tujuannya adalah di next selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tujuan untuk perubahan bisnis model ini adalah biar MyNitro itu lebih reachable. Jadi Widya Robotik itu membawa MyNitro lebih dekat dengan customer dengan membuka peluang untuk menghadirkan MyNitro itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak lagi kalau kita harus mencari pengisian nitrogen, ya udah nyarinya harus ke SPBU atau emang rest area gitu kan baru ada nitrogen seperti itu. Jadi tujuannya ini mendekatkan MyNitro supaya MyNitro ini dapat diakses oleh pelanggan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi bisa aja kalau misalkan benar bisnis model ini bisa berjalan dengan baik, kita keluar rumah di pinggir jalan aja mungkin jarak berapa ratus meter itu ada MyNitro gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh kayak pemikiran kalau nitrogen itu bisa didapatkan hanya untuk di SPBU gitu kan. Sekarang sementara untuk SPBU itu nggak begitu banyak tapi nggak berdekatan gitu kan, kayak masyarakat harus orang atau konsumen itu harus kayak benar-benar niat ke SPBU-nya dulu gitu. Sementara kalau misalnya reachable di sini maksudnya mungkin saja dengan peluang yang seperti minimarket tadi atau di retail itu minimarket, ada supermarket dan lain sebagainya, bisa jadi di setiap minimarket katakanlah Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi gitu ya, di setiap retail yang ada itu akan ada MyNitro seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kita ke Indomaret itu nggak cuma buat beli jajanan, tapi kita juga bisa isi nitrogen gitu sekarang gitu. Bisa di next. Next lagi aja, Mbak. Nah, strateginya itu seperti apa? Jadi ini strategi bisnis model kita yang terbaru, yaitu dari kami itu akan riset lokasi potensial untuk MyNitro. Itu ada syaratnya lokasi potensial. Bisa saya jelasin sini kayak ada di jalan dengan traffic yang tinggi, bisa dekat kampus atau public place gitu kan. Terus memiliki space. Kita cuma butuh 2 kali 1 meter space-nya itu untuk menempatkan MyNitro. Dan syarat lainnya itu pasti harus di pinggir jalan, karena untuk pengisian angin kendaraan itu kan nggak mungkin kita harus kayak masuk dulu ke gang atau kayak agak di dalam gitu tempatnya kan. Nah, daya listrik yang digunakan itu kurang lebih hanya 100 watt. Kemudian ntar kami akan diskusi kemitraan lahan, dan kami akan mengirimkan proposal produk ke kemitraan itu, pengiriman dokumen yang mungkin dibutuhkan. Entah biasanya kan dari setiap sistem retail atau perusahaan itu punya ketentuan masing-masing. Misalnya perusahaan A itu, kalau mau kemitraan lahan dengan mereka itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen tertentu gitu kan. Dan akan ada pengurusan perizinan. Kalau udah deal, yes, misalkan dealnya oke, kita akan deploy MyNitro-nya. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita harus cari lokasi potensial yang lain. Karena mencari lokasi potensial itu jujur challenging juga. Karena kita harus menempatkan bagaimana si MyNitro ini, tujuan kita kan MyNitro itu reachable. Jadi kita menempatkan bagaimana MyNitro ini memang benar-benar memudahkan calon konsumen gitu loh. Jangan sampai kita asal taruh aja MyNitro, ya udah ada lokasi kosong misalnya bisa disewa, ya udah kita taruh aja di situ seperti itu. Bisa di next saja. Nah, ini untuk skema investasi MyNitro-nya. Untuk skema investasinya bisa di next, Mbak. Nah, skema investasi, oke. Skema investasinya nanti investor yang akan invest kepada kita itu akan invest senilai 98 juta. Selain nilai yang ada di layar ya, mungkin itu sudah termasuk biaya operasional di bulan pertama. Nah, sistem skema bagi hasilnya itu untuk MyNitro itu sendiri ada di 65% untuk investor dan 35%-nya itu untuk
manajemen. Nah, di 65% ini diasumsikan bahwa investor itu akan BEP di bulan ke-19 atau 20. Ibaratnya di bulan 19 atau 20 invest di MyNitro itu udah akan balik modal. Berarti di bulan 21-nya itu udah mulai menerima keuntungan. Seperti itu. Bisa di next aja, ada simulasinya sebenarnya. Di next aja. Kita masuk ke simulasi. Nah, ini simulasi untuk operasional bulanan. Jadi, saya jabarkan dulu ya, operasional bulanannya itu berapa. Itu ada gaji dari operator, ada sewa lahannya, internet, listrik, isi ulang nitrogen, per piecesnya tuh 200.000. Jadi, kita di sini pakai mencoba 8 tabung nitrogen untuk satu outlet gitu kan. Dan ada payment system, dan ada royalty 7%. Itu di totalnya 6.700.000. Bisa di next. Nah, untuk red order-nya, mungkin tadi juga sempat sih ada di slide-nya Mas Awal atau Pak Muflis itu. Red order-nya ada isi baru mobil 10.000 dan motor, tambah anginnya mobil 5.000 dan motor 3.000, tambah ntar kalau ada operator kemungkinan bisa dibuka tambal ban itu, ada mobil di 25.000 dan motor di 15.000. Next. Nah, jadi skema investasinya seperti ini. Di sebelah kanan atas itu kan ada tabel. Tabel itu berisikan datanya diambil dari transaksi rata-rata omset 7 outlet MyNitro yang sudah terpasang. Dari 7 outlet ini bervariasi kan, ada omsetnya, ada yang misalkan di Serang Benggala itu 9 juta, yang Parung 12 juta, sampai yang Travoy Nitro itu 21 juta sekian. Nah, untuk average-nya itu kita ambil di 15 juta, sesuai dengan tadi slide-nya Mas Awal kan yang 14 juta sekian, 15 juta. Nah, biaya operasional tadi kan dihitung jadinya 6.700.000, dan diasumsikan tabung nitrogen itu hanya butuh 8 tabung, dengan skema bagi hasil itu 65% untuk investor. Itu ada perhitungannya di antara per 18 bulan dan per 21 bulan, tadi dengan nilai 98 juta investasinya itu akan balik modal di bulan ke-19 dan ke-20 kemungkinan. Jadi di 21 itu sudah menerima keuntungan, seperti itu. Kalau untuk skema investasinya seperti ini, mungkin bisa dilihat, dan ya dari saya mungkin nyampainya dari bisnis model dan skema investasi ya, bisa di next aja kayaknya selesai. Next aja. Oh, ternyata udah. Oke, berarti sementara untuk bisnis modelnya MyNitro tadi adalah kita mulai go to market. Ibaratnya kita reachable, mulai dengan strategi reachable, mendekatkan diri pada calon konsumen atau pelanggan. Jadi mungkin nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga gitu kan, MyNitro itu bisa ditemukan di lokasi-lokasi yang mungkin kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu kan. Tadinya hanya menemukan nitrogen di rest area atau SPBU, sekarang mungkin atau dalam waktu dekat di masa depan kita bisa menemukan mungkin di pinggir jalan yang menggantikan abang-abang tambal ban itu atau pompa angin itu, atau bisa juga jadi akan ada di retail seperti itu. Itu sih kalau misalnya dari saya cukup sih, Mbak Dela, Mas Awal, untuk skema bisnis dan skema investasinya. Oke, menarik sih Mbak Hurin, terima kasih atas penjelasannya tentang bisnis model MyNitro. Berarti nih Mbak Hurin, kalau misal saya atau kayak Ibu Buraidah tadi, itu mau buka franchise dari MyNitro ini bisa langsung ya? Kenapa Mbak? Maaf, putus-putus. Oke, ini misal saya atau tadi seperti ada Buraidah yang tertarik untuk peluang bisnis MyNitro, ini bisa langsung menghubungi oleh Mbak Hurin gitu ya? Bisa banget, nanti bisa menghubungi saya atau tim terkait, nanti kita bisa diskusi aja sih. Sebenarnya ini kan hanya gambaran luarnya gitu kan, skema investasinya. Untuk ketentuan selanjutnya bisa didiskusikan. Oke, mungkin nanti bisa di-share sih Mbak Hurin untuk kontaknya jika ingin tanya-tanya mengenai MyNitro itu ke nomor mana gitu. Bisa saya share ya sekarang. Oke, terima kasih Mbak Hurin. Wah, keren sekali ya MyNitro ini, sangat
menjadi peluang yang sangat besar bagi siapapun yang ingin mencoba memulai bisnis begitu. Oke, karena kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga pemateri kita hari ini, saya mau lanjut aja nih langsung ke mini quiz. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau hari ini kita ada mini quiz, dan dari mini quiz ini saya akan mengambil satu pemenang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nih. Jangan khawatir karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat mudah. Oke, itu sudah dapat dilihat di layar ya. Untuk linknya itu juga akan kita share melalui chat. Oke, sudah ada? Oke, baik. Oke, jadi untuk ikut quiz ini silahkan masuk ke link dan kemudian memasukkan kode yang tertera di layar. Dari kuis ini, kami akan mengambil satu pemenang, dan bagi yang beruntung, jangan khawatir, karena di akhir acara, kami akan melakukan ujian lagi untuk pemenang-pemenang berikutnya. Begitu. Silakan dicoba. Apakah ada kendala untuk masuk kuisnya? Jika ada kendala, boleh langsung disampaikan di ruang chat ya. Oke, kami tunggu bagi yang belum bisa atau bagi yang berkendala itu boleh langsung disampaikan belum bisa masuk linknya atau bagaimana. Sudah bisa memasukkan kodenya? Oke. Wah, sudah banyak yang masuk ya ini untuk di link quiz kita. Ini saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk nama yang ada di quiz itu disamakan dengan nama yang ada di Zoom agar nanti kami lebih mudah untuk mendetek atau verifikasi pemenang dari quiz ini. Oke. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Oke. Baik. Satu. Oke. Ayo. Alat mana yang memiliki kadar nitrogen lebih murni? 1. Alat pengisi nitrogen dengan kompresor, alat pengisi nitrogen dengan tabung. Ya, jawabannya adalah jawaban yang kedua, dengan tabung. Wah. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa memilih nitrogen daripada pengisi angin biasa? 1. Ban mudah panas. 2. Nitrogen mampu membuat tekanan ban lebih stabil. Ban menjadi gampang bocor. Dan keempat, harus ganti ban lebih sering. Ini yang mana ya? Yang benar ya? Jawaban kedua, nitrogen mampu membuat ban lebih awet, stabil ya. Berikut, kemudian pertanyaan terakhir ya. Berikut manakah yang bukan merupakan fitur dari MyNitro? Ayo, yang mana tadi sudah disebutkan oleh Mas Awal. Ya, jawabannya adalah transaksi tercatat. Oke, baik. Ini siapa pemenangnya? Deng, 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 deng. Oke. Siapa tadi pemenangnya? Siapa? Ayo, deg-degan nih. Untuk pemenangnya.
Oke. Pemenangnya adalah Yong Ong. Oke, selamat kepada Mbak atau Mas nih, Bapak atau Ibu Yong On. Oke, untuk Bapak atau Ibu Yong On, silahkan untuk mengirim info nama, nomor tujuan e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat dan harap ditujukan kepada Widya Robotics. Nah, nanti ini untuk keperluan kami mengirim hadiah, begitu. Langsung ditujukan ke Widya Robotics ya, untuk nomor dan nama, dan juga e-wallet dan jenis e-wallet. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini tim kami sudah memilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri kita hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini ditujukan untuk Pak Awal dari Muhammad Irfan Haryadi. Oke, izin bertanya, apakah nitrogen bisa digunakan pada seluruh ban atau hanya pada tipe tertentu saja yang optimal? Oke, ini bisa langsung dijawab ya Mas Awal? Halo Mas Awal? Halo Mas Awal, bagaimana? Belum ini Mas, belum di-unmute. Halo Mas Awal? Iya, halo. Oke, tadi mungkin bisa saya ulang ya Mas pertanyaannya. Oke, tadi dari Muhammad Irfan Haryadi ya Mas. Izin bertanya, apakah nitrogen bisa digunakan pada seluruh ban atau hanya pada tipe tertentu yang optimal? Itu mungkin bisa dijawab ya Mas Awal? Oke. Biasanya kalau kita lihat nitrogen kan bisa taruh di tubeless ya Mbak ya. Di tubeless ya, sorry bentar, saya kecilin dulu. Oke. Biasanya kita ketemunya di tubeless ya. Di tubeless kan kita pakai di tubeless, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada nih yang pakai pelek jari-jari, tapi misal masih pakai ban dalam, ya itu nggak apa-apa, bisa kita pakai. Kayak gitu. Jadi selagi itu jangan yang intinya enclosure-nya tertutup lah kayak gitu, jangan yang kalau jari-jari kan sangat riskan ya, bahaya gitu. Biasanya kalau yang tubeless gitu paling aman lah. Optimal kalau kita ngomongin tadi pertanyaannya optimalnya di mana, kita bilang optimalnya di tubeless gitu. Udah jarang banget sih kayaknya ya Mbak kendaraan itu yang nggak tubeless gitu kayaknya sekarang gitu. Oke, mantap. Berarti lebih ini ya Mas, direkomendasikan untuk ban tubeless. Emang sekarang lebih banyaknya pakai ban tubeless sih ya Mas ya. Oke, Iya, lanjut. demi keselamatan juga. Oke, siap. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini ditujukan untuk Mbak Hurin dari Andreas. Ini pertanyaannya adalah, My Nitro ini pembiayaan ya mungkin, maksudnya pembiayaan franchise apakah tahunan atau bagaimana? Apa ada bimbingan atau perpajakan sampai perpajakannya atau bagaimana? Oke, mungkin bisa dijelaskan ya Mbak Hurin? Sebenarnya kalau dibilang franchise itu bisa sih, cuman kita lebih enak nyebutnya investasi kali ya. Jadi kayak investor cukup untuk ibaratnya menaruh duit aja. Ngomongnya gimana ya, menaruh duit? Ya cukup untuk modal dari material aja gitu kan. Nanti kita udah mungkin kalau yang model bisnis sebelumnya kan emang harus cari lahan sendiri, terus apabila dia mau ke SPBU ngatur kayak range sendiri sama SPBU-nya. Jadi kalau sekarang itu kita udah satu paket, jadi cukup untuk investasikan duitnya saja. Nanti kami yang akan menentukan lokasinya, seperti itu sih. Kalau untuk sistem perpajakannya dan lain sebagainya itu, ya mungkin akan ada perpajakannya seperti itu, tapi nanti itu bisa didiskusikan.
Atau kita bisa bicara lebih lanjut mengenai hal itu, karena itu maksudnya untuk pembicaraan seperti itu kan kayak udah masuk ranah yang cukup intim gitu loh untuk sistem investasinya seperti apa. Nah sementara ini untuk model bisnis yang baru kami hanya memang menyediakan satu model yaitu yang nilai 98 sekian tadi itu adalah vending machine dengan booth. Jadi karena memang sasaran kami kan reachable gitu kan. Sekarang kita reachable, jadi kita memang sementara nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada bapak atau ibu yang menginginkan misalnya, oh saya mau buka di SPBU, tapi memang di SPBU itu punya ketentuan sendiri, misalnya dari ukuran booth-nya, tadi seperti yang dijelasin Mas Awal kan, ada booth-nya tuh ada ketentuannya sendiri dan ada peraturan lainnya gitu, peraturan tambahan dari SPBU, misalkan katakanlah Pertamina gitu kan. Dari SPBU Pertamina tuh ada ketentuannya sendiri. Kalau misalkan mau pasang nitrogen di SPBU itu booth-nya harus ada ukurannya, ada ketentuan dan ada persyaratannya. Seperti itu. Nah, makanya karena kita sekarang strateginya adalah go to market, biar lebih reachable tadi itu, kita menggunakan sistem yang kita hanya menyediakan vending machine dengan booth itu tadi dengan harga investasi 98 juta sekian, udah termasuk biaya operasional di bulan pertama. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Udin. Ini cukup jelas ya untuk bagaimana cara franchise-nya, dan nanti mungkin untuk ketentuan berikutnya itu bisa langsung ditanyakan jika memang tertarik untuk mengambil peluang MyNitro ini. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Ini ditujukan untuk Pak Raden Aditya. Ini pertanyaannya dari Mas Irfan Haryadi. Izin bertanya, apakah nitrogen bisa digunakan pada seluruh ban atau hanya tipe tertentu saja? Oh, ini tadi udah dijawab oleh Mas Awal ya. Oke. Mungkin saya ganti untuk pertanyaannya. Oke, sebentar saya scroll dulu untuk pertanyaannya. Oke. Untuk ini pertanyaan ke Mas Awal lagi ya. Kak, saya mau bertanya apakah pengisian ban dengan nitrogen trennya naik atau turun? Karena di daerah saya hampir jarang ada pengisian ban nitrogen kecuali di SPBU. Terus apakah pengisian nitrogen kualitasnya lebih baik dengan angin biasa? Dan berapa lama daya tahan isi ban dan nitrogen itu sampai pengisian berikutnya? Gitu. Oh, maaf, ini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Adit ya. Pak Adit mungkin bisa saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Oke, saya ulangi ya Pak. Apakah pengisian ban dengan nitrogen ini trennya akan naik atau turun? Di daerah saya hampir jarang ada pengisian ban nitrogen. Terus apakah pengisian dengan nitrogen ini kualitasnya lebih baik dan dari pengisian angin biasa? Dan berapa lama daya tahan ban yang diisi dan nitrogen sampai pengisian berikutnya gitu? Oke, kalau dari pengalaman saya, dari yang saya lihat dulu, dari yang saya lihat sih kelihatannya nitrogen ini bisa semakin maju pastinya karena hampir semua orang pemilik kendaraan udah pada tahu kok angin-angin nitrogen itu apa dan keuntungannya seperti apa, hampir semuanya tahu, apalagi tadi kita dijelasin di sini bisa lebih jelas lagi ya. Dan untuk pengecekannya sendiri kalau saya sih biasanya untuk kendaraan yang jarang keluar atau hampir nggak pernah saya pakai itu mungkin sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan itu biasanya belum kurang ya anginnya ya gitu. Itu kalau dari pengalaman saya ya kayak gitu sih. Kak Widya Kak siapa tadi, Kadela. Nah. Oke, berarti
nanti mungkin masyarakat juga akan lebih tahu ya Pak ya, untuk nitrogen Iya, ini ya akan lebih awet daripada pengisian angin biasa. benar. Dan kalau mungkin di daerahnya banyak yang nggak pakai, mungkin dengan menjadi sebuah trendsetter ya, atau jadi terobosan di daerahnya, mungkin bisa jadi lebih berkembang lagi nantinya. Orang juga makin banyak tahu juga kan tentang nitrogen. Oke, siap. Mungkin ini yang daerahnya belum ada nitrogen, itu bisa banget untuk mencoba peluang main nitro di daerahnya nih. Nah, karena belum ada nih, bisa jadi juru atau juragan dari main nitro. Ya, Gitu. benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Irfan Haryadi untuk Pak Awal. Untuk maintenance dari peralatannya bagaimana? Bisa dijawab, Mas Awal? Oke, maintenance dari alatnya gampang banget, Pak. Kita itu made in Indonesia semua, Pak. Gitu. Jadi bukan yang kayak harus nunggu teknisi dulu dari Cina, apa harus nunggu dulu dari Singapura gitu, enggak. Jadi kita base kita ada di Jogja, ada di Jakarta. Jadi kita bisa bantu approach maintenance kemanapun kalau maintenance-nya berat ya Pak ya. Jadi kayak kalau memang sangat bermasalahnya itu rusak gitu atau apa kayak gitu. Tapi jarang banget sih Pak terjadi. Lagian sebenarnya package yang kita tawarkan tadi saya bilang mudahnya punya si My Nitro adalah kita tadi even walaupun tidak diedukasi pun sebenarnya si operator kita itu gampang banget tahu cara menggunakannya karena sangat intuitif. Kita ada panduannya, begitu pula troubleshooting-nya Pak. Kalau misalnya ada masalah, kita ada panduannya. Kalau ada kerusakan, kita ada panduannya. Jadi lengkap. Kalaupun nanti memang butuh bantuan, kita ada customer service 24 jam juga. Pasti akan kita bantu, kita pandu. Kalau memang butuh langsung tim turun tangan, kita bisa langsung approach ke lapangan gitu Pak. Gitu. Itu sih. Jadi nggak serumit itu. Kalaupun tapi alhamdulillahnya ya selama ini kita 2019 jarang banget kita maintenance gitu. Itu sih Mbak. Oke, Karena jadi produknya udah inilah. Ya alhamdulillah. Ternyata produk karya anak bangsa juga nggak jelek-jelek amat loh gitu. Kita buktiin kalau kita bisa juga gitu. Jadi emang ini ya Mas, My Nitro ini jarang banget error. Tapi jika error ini ada customer service yang bersedia untuk membantu tentang kendala yang terjadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Hurin dari Lightcun. Untuk investasinya, apakah ada ketentuan minimal atau sebagainya? Ini mungkin bisa dijelaskan tentang ketentuan investasinya bagaimana ya Mbak Hurin ya? Oh ya, sorry ya di sini lagi hujan, mungkin agak kalau untuk ketentuan investasinya sendiri, kayak yang aku bilang tadi, untuk model bisnis yang saat ini, kita cuma punya yang satu jenis itu, yang vending machine dengan booth, yaitu senilai 98 sekian tadi. Tapi memang nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak atau Ibu mau buka misalnya di kota lain, di SPBU atau di lokasi lain, tapi untuk sementara ini memang kita fokusnya untuk Jogja Jateng sih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan mau buka di kota lain nanti. Tapi kita harus diskusi lebih lanjut gitu loh kalau misalnya di kota lain mau buka di kota lain, karena saat ini kita memang fokusnya untuk di Jogja seperti itu. Nah kalau misalkan di SPBU yang seperti saya omongin tadi, di SPBU itu ada ketentuan khusus seperti booth-nya harus seperti apa. Terus mungkin brand-nya itu harus tidak bisa menggunakan My Nitro. Setahu saya tuh brand-nya itu tidak bisa menggunakan brand kita atau My Nitro, tapi ntar ada ketentuan lah dari mereka seperti apa. Gitu sih. Oke, siap. Berarti ini untuk ketentuan bisnisnya itu masih ini ya, undisclosed. Jadi tetap bagaimana nanti ketentuannya dengan investor seperti itu. Ini bisa langsung ditanyakan sih nanti kalau lebih jelasnya itu ke nomor yang sudah di-share sama Mbak Hurin. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Untuk
pertanyaan dari Mbak Ibu Tri Iswandari untuk Pak Adit ya. Ini untuk Pak Adit, pertanyaannya adalah seberapa aman nitrogen untuk mengisi ban, beberapa banyak angin nitrogen yang harus dimasukkan, begitu. Mohon dijawab untuk Pak Adit. Oke, untuk seberapa amannya dan berapa kapasitasnya ya, itu tergantung dari ukuran bannya ya, mau motor ataupun mobil. Kayak misalnya apa namanya, ban dengan ukuran 16 inch dengan ketebalan ban 265 itu ada masing-masing tuh ada kapasitasnya masing-masing. Biasanya di bannya itu tertera kok berapa kebutuhan anginnya, berapa PSI ya, tekanan yang diperluin. Dan biasanya juga teknisi-teknisi itu paling enggak dia tahu kok, mereka tahu berapa tekanan angin saat kita perlu isi. Cuman rata-rata untuk mobil yang saya paham nih, di mobil rata-rata ban standar mobil itu di antara 32 sampai 36 tekanan anginnya. Paling gitu sih. Oke, terima kasih infonya Pak Adit. Sudah cukup jelas ya untuk tekanan-tekanan nitrogen yang aman untuk ban gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari Bapak Yunus Bahtiar Arafat, ditujukan kepada Pak Adit juga ternyata. Untuk balapan, bukannya sudah diarahkan ke penggunaan dry air atau udara kering karena ada masalah dengan penggunaan nitrogen. Itu bisa dijawab Pak Adit? Ya, jadi tergantung dari tipe balapnya ya. Kalau kayak MotoGP dan F1 itu memang biasanya mereka pakai dry air karena mereka ngincer suhu standar untuk di bannya itu sampai kurang lebih 100 ya kalau nggak salah, dan di belakangnya itu 120 derajat Celcius. Tapi kalau untuk balapan yang kayak kita di Indonesia, terutama yang saya tekunin, itu kita nggak terlalu mengejar kepada titik maksimal suhu ban sih. Cuman kita bagaimana caranya si ban ini biar lebih stabil tekanan pressure-nya, karena kalau bannya nggak terlalu melekat itu juga bisa mengurangi waktunya, dan kalau terlalu melekat juga akan memperlambat waktunya kayak gitu. Oh, oke. Ini saya jadi ada info baru nih tentang ternyata kalau ban untuk balapan ini berbeda. Menarik. Oke. Seru sekali ya diskusi kita sore ini. Semoga jawaban dari beliau-beliau ini dapat mengobati rasa penasaran tentang nitrogen maupun my nitro. Oke, kita langsung saja menginjak ke acara berikutnya, yaitu pengundian atau pemutaran Wheel of Fortune. Oke, untuk pemutaran Wheel of Fortune, saya mempersilahkan untuk tim mulai share screen. Oh ya, jangan lupa ya untuk peserta yang sudah hadir, ini kita ada sedikit link survei yang di-share di kolom chat itu. Kami mohon untuk diisi karena nantinya nama-nama yang ada, nama-nama yang masuk di presensi atau link survei ini nantinya akan memudahkan kami untuk verifikasi data pemenang. Mohon yang belum mengisi, silakan langsung mengisi dulu. Oke, ayo untuk yang belum ngisi diisi dulu. Ini kita tunggu sekitar 5 menit ya. Jadi kalau yang belum ngisi nih, ini nanti disayangkan sekali untuk hadiahnya bisa gugur seperti itu, karena untuk kami memverifikasi datanya pun akan sulit. Oke, ini kita tunggu ya. Oke. Ayo yang belum isi silahkan langsung diisi. Kita tunggu.
Untuk link survei atau link absensi itu sudah ada di kolom chat ya untuk link surveinya. Silakan yang belum mengisi bisa langsung mengisi. Jadi untuk keperluan verifikasi pemenang undian. Ini masih sedikit ya yang mengisi di data kami. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengisi. Ini kami jadikan datanya untuk nanti verifikasi pemenang. Oke, langsung saja nih kita mulai untuk pengundiannya. Oke. Dan untuk ini nama-namanya kita akan tambahkan ke Wheel of Fortune nih, karena tadi sudah ada yang belum mengisi, sudah mengisi sekarang. Nah, ini kita tambahkan untuk ke Wheel of Fortune yang akan diundi berikutnya. Siapa ya yang akan menang? Pas saya yang menang? Tentu tidak ya, karena ini khusus untuk peserta saja, dan untuk pegawai Widya atau employee dari Widya ini pasti tidak akan menang, karena yang akan menang ini adalah murni peserta. Oke, sudah di-share ya untuk Wheel of Fortune-nya, dapat dilihat, untuk sudah ada nama-namanya. Oke, sudah diputar. Deg-degan nih. Oke, bisa dilihat. Selamat untuk Bella Irman Dasari. Silakan untuk langsung mengirimkan info nomor, nama, tujuan e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat, dan ditujukan kepada Widya Robotics. Oke, lanjut untuk pengundian kedua, pemenang kedua. Dikit lagi. Mungkin saat ini sekarang ya. Oke, siapa itu? Selamat untuk Bintang M. Silakan untuk mengirimkan info yang sama, nomor, nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet dikirimkan di kolom chat, ditujukan kepada Widya Robotics. Oke, lanjut ke pemenang ketiga. Oke. Selamat kepada Beatrice Aurelia. Silahkan mengirimkan info yang sama melalui kolom chat ditujukan ke Widya Robotics. Lanjut ke pemenang keempat. Yang dipanggil absen dulu. Oke, pemenang keempat kita ini ada Jason Nathaniel atau JJ. Silahkan untuk pemenang mengirimkan info, nomor, nama, tujuan e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat ditujukan kepada Widya Robotik. Oke, lanjut nih untuk pemenang kelima atau pemenang terakhir kita. Oh, deg-degan, siapa nih yang menang? Oke, selamat untuk Saudara Aulia Naura Fitriana. Silakan mengirimkan untuk info yang sama di kolom chat ditujukan kepada Widya Robotics. Ayo, silakan yang belum mengirimkan infonya mengirimkan sekarang. Oke, kami ucapkan selamat kepada 6 ya sama pemenang kuis tadi untuk segera mengirimkan info tadi supaya dapat klaim nih nanti untuk hadiahnya begitu. Oke, karena ini kita sudah memasuki penghujung acara atau penutup. Sebelum ini saya selaku selaku pembawa acara hari ini memohon maaf jika terjadi kesalahan atau salah dalam pengucapan kata yang kurang berkenan di hati. Kami sangat-sangat mohon maaf gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, salam sejahtera.